Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Mas Ayu. Video hari ini aku pengen berbagi 6 tips supaya kita nih mama-mama tidak malas atau semangat untuk mencuci klodi. Karena ini tipsnya udah aku terapin ke diri aku sendiri dan berhasil ya. Sebelumnya itu aku pengen ngerekomendasiin suatu produk ya. Ini menurut aku produknya tuh bermanfaat buat mama-mama, apalagi mama-mama yang lagi asip atau asipras ya. Karena dulu aku asipras juga waktu Gavin tuh masih bayi, dan sampai sekarang pun ini masih bermanfaat buat aku, makanya aku ngerekomendasiin ke mama-mama semua ya. Jadi ini dia produknya, pernah lihat nggak sih? Tuh, es batu ya, ice gel ya namanya ya, yang aku ambil dari freezer. Tulisannya sih Cina semua tuh kayak gini, aku nggak ngerti ini apaan tulisannya artinya. Ini aku ada tas makanan yang dari dulu aku pakai untuk bawa-bawa makanan Gavin. Misalnya kita bawa makanan atau bawa air panas gitu-gitu, biar dia tetap hangat gitu di dalamnya, makanya dia ada bahan aluminiumnya. Tapi bisa juga aluminium ini untuk menahan ice gel ini gitu, jadi tinggal dimasukin aja ke dalam sini, dia jadi kayak dingin gitu loh di dalam. Nah, buat mama-mama yang asik nih, biasanya kita suka peras asti terus masukin ke freezer ya. Nah, kita bisa mau jalan-jalan nih kemana, mau pergi gitu ya, ke rumah mertua atau kemana. Nah, asipnya itu kita ambil ya, kita masukin ke sini agar menahan si asipnya itu tetap beku lebih lama. Sekarang ini kepake buat aku, udah bukan buat nyimpen asip lagi, karena si Gavin itu udah DBF ya. Gavin itu suka banget sama susu UHT. Dia sukanya susunya dingin. Jadi kalau misalkan aku beli di luar, misalnya aku belinya 3, terus aku jalan-jalan gitu, biar susunya itu tetap dingin, aku masukin ke dalam sini dan aku pakein si es gel ini. Dulu sebenarnya aku belinya ini harganya cukup mahal ya, persatuannya kalau nggak salah 1000-an lebih per lembarnya. Ini tuh aku baru nemu online shop yang murah, harganya under 1000. Karena sebenarnya ini online shop baru, belum banyak banget yang beli, tapi menurut aku karena harganya murah, ya aku rekomendasiin ke mama-mama semua, sayang kan. Pada saat datang ke rumah, produknya tuh kayak gini, cuma lembaran, jadi nggak ada isinya. Caranya biar dia jadi es itu gimana sih? Di sini tuh ada bolongan gitu loh. Masukin air ke dalam sini sampai penuh, udah tinggal masukin aja ke dalam freezer dan nanti dia akan beku gitu. Dan itu bisa dipakai ulang lagi. Jadi kalau misalnya dia udah cair banget, udah jadi air banget, masukin lagi ke dalam freezer dan bisa dipakai lagi kayak gitu. Kalau gitu mari kita ke video tipsnya. Cus. Untuk tips yang pertama adalah ember klodi kotor yang biasanya kita pakai untuk naruh klodi kotor setelah dipakai dari anak kita, itu ditaruhnya di kamar mandi atau di tempat cuci yang biasa mama-mama buat nyuci klodi itu di mana gitu, entah itu di kamar mandi atau punya ruangan sendiri untuk cuci klodi atau punya ruangan sendiri untuk cuci baju. Nah, taruh di situ gitu. Jadi biar lebih kelihatan aja gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi ke situ kelihatan gitu loh ada ember cucian klodi gitu. Kalau aku sendiri aku taruhnya di kamar mandi. Jadi kalau misalkan aku lagi pipis aku kelihatan gitu. Oh, cucian klodi gue kayaknya udah mulai banyak nih. Jadi aku selalu inget terus sama cucian klodi aku. Untuk tips yang kedua adalah jangan letakkan ember klodi itu terlalu pojok atau di belakang pintu, atau ya mojok lah kejauhan. Jangan mentang-mentang kita pengennya aduh biar nggak bau deh ya, embernya itu ditaruh agak jauhan gitu. Jangan kayak gitu ya, nanti lama-lama hilang, lupa, dan akhirnya nggak dicuci tuh klodi berminggu-minggu gitu. Jadi ya jangan ditaruh embernya tuh terlalu jauh gitu dari jangkauan kita. Jadi sebenarnya tips ke-1 dan kedua itu kayak berkesinambungan gitu loh ya. Jadi taruhlah di tempat yang kita gampang kelihatan. Nah, untuk tips yang ketiga, lakukan metode dry pel dan wet pel. Wow, kok dua-duanya dipakai, itu gimana caranya? Akhir-akhir ini sih aku baru pakai metode ini gitu, beberapa bulan terakhir ini. Jadi biasanya tuh memang dulu tuh aku pakainya metode wet pel. Di kamar aku kan di atas, nah kamar mandinya itu di bawah yang ada toiletnya. Sebenarnya bisa aja sih aku cuci klodinya di kamar mandi atas, tapi nggak ada toilet gitu. Jadi aku nggak bisa nge-flush pup. Jadi aku males banget gitu. Ya pun masa setiap kali ngebilas pup harus ke bawah gitu. Jadi aku malas, jadi sekalian aja aku taruh di bawah. Nah, gimana sih aku pakai dua metode sekaligus untuk cuci klodi aku? Aku sediain satu ember yang ada tutupnya untuk dry pel ya. Jadi kalau misalkan aku sama Gavin lagi main di atas, terus misalnya aku ganti popoknya Gavin, ya udah popok kotornya itu aku taruh di popok. Jadi popok ya. Kalau di kotornya itu aku taruh di ember yang ada tutupnya itu. Nah, embernya ini aku taruh di jalanan aku lewat untuk turun ke bawah tangga. Embernya bisa aku taruh di sebelah tangga atau di sebelah kamar aku. Jadi setiap kali aku lewat ya udah embernya tuh kelihatan gitu. Apalagi kalau misalnya aku taruh di sebelah tangga, jadi kalau misalnya pas waktu aku turun bisa langsung aku gotong-gotong. Jadi embernya itu ada gagangnya gitu loh. Jadi gampang lah buat aku bawa ke bawah. Nah, pada sampai di bawah, aku udah siapin nih ember yang udah ada airnya yang untuk jadi metode wet pel. Jadi misalnya aku lagi pipis, aku lagi ngapain deh ke kamar mandi gitu ya di bawah ya untuk wudhu atau segala macam. Sebelum itu, aku pasti guyurin dulu nih klodinya. Jadi aku bilas dulu klodinya, terus aku masukin ke dalam ember yang ada airnya dan ada deterjennya. Jadi dua-dua metodenya kan aku pakai ya. Jadi aku pakai dry pel di atas dan aku pakai wet pel di bawah. Nah, kenapa sih aku pakai dua metode itu? Karena kalau misalkan pakai wet pel itu besokannya atau jadwal cuci klodi selanjutnya itu aku lebih gampang gitu. Jadi aku nggak perlu rendam-rendam lagi karena udah aku rendam. Jadi tinggal aku bilas aja gitu. Jadi aku nggak males. Dan untuk ember wet pelnya itu nggak aku tutup. Jadi benar-benar terbuka aja gitu di samping toilet. Jadi setiap kali aku duduk lagi pipis atau aku lagi ngapain, itu ember klodi kelihatan banget sama aku. Apalagi kalau misalnya sudah menjulang tinggi, udah penuh gitu embernya, ya pastinya kayak
maksa aku untuk cuci Clody itu. Nah, tips yang keempat adalah pakai mesin cuci. Sebenarnya ini adalah kayak jurus ninja aku sih, jurus terakhir aku untuk cuci Clody kalau aku lagi males banget, atau aku lagi sakit, atau aku lagi banyak kegiatan, aku lagi sibuk, aku biasanya pakai mesin cuci nih. Tapi kalau misalkan aku lagi nggak males, nggak kayak gitu-gitu, aku biasanya pasti pakai tangan cucinya, karena menurut aku pakai tangan itu aku lebih yakin kalau Clody aku tuh bersih gitu. Tapi kalau misalnya pakai mesin cuci juga ya bisa lah ya bersih gitu. Kalau aku pribadi aku lebih yakin Clody aku bersih, aku cuci pakai tangan. Aku cuci kalau dipakai mesin cuci itu menurut aku lebih mudah daripada cuci pakai tangan, karena kalau pakai tangan tuh lebih butuh waktu ya, karena lama gitu ngebilasnya, aku bisa sampai 5 kali bilas. Tapi kalau misalkan pakai mesin cuci, yang tadi udah aku lakuin metode wet pel dan dry pel, tinggal dibilas sekali di bawah air, terus langsung dimasukin deh ke dalam mesin cuci. Nah, dibiarin aja deh mesin cuci yang melakukan tugas kita gitu. Tips yang kelima, ini suka terlupakan dan kayak sepele banget. Kadang-kadang orang inget tapi kayak nggak inget gitu. Tahu nggak apa? Pasang alarm. Buat apa HP-nya ada alarm ya Bu Ibu ya? Jadi pasang alarmnya setiap pagi. Kapan nih mama-mama biasanya cuci Clody? Kalau aku biasanya pagi-pagi ya. Atau kalau misalkan yang biasanya cuci baju atau cuci Clody-nya abis sholat subuh, ya udah pasang alarmnya jam 6 atau jam setengah 6. Pasangnya setiap hari ya, jangan cuma hari itu doang gitu. Setting everyday. Jadi misalnya hari ini kelewatan tuh, besoknya akan ada alarm lagi yang mengingatkan. Setidaknya ada yang ngingetin kita walaupun itu hal sepele ya dari alarm HP kita sendiri. Untuk tips yang keenam yang terakhir, kok cepet banget kayaknya ya, apa aku ngomong kecepatan ya? Anyway, banyak banget yang bilang kalau aku tuh ngomongin kecepatan, dan sebenarnya di YouTube itu bisa ya di slow kecepatannya itu, jadi bisa 0,75, 0,5, tinggal di slow aja ya. Kalau misalnya mau dicepetin lagi juga bisa, karena memang aku ngomongnya tuh cepet, dan juga aku kayak ngejar waktu gitu. Aku nggak pengen YouTube aku tuh lama, bertele-tele sampai 20 menit lah kayak gitu-gitu. Jadi aku memang lebih seneng yang cepet kayak gitu. Jadi ya, I'm sorry, don't blame me, oke? Okay? Yang terakhir itu adalah ingat. Tipsnya ingat apa? Ingat kalau misalnya kita nggak cuci Clody anak kita hari ini, besok anak kita pakai apa gitu. Kalau misalnya memang sebuah Clody-nya habis nih, lagi direndam semuanya, otomatis kita mau nggak mau harus beli postpak ya. Nah, belinya pakai uang lagi ya, pasti ya pakai fulus gitu. Untuk si Clody yang udah kelamaan direndam nih, semuanya direndam, bisa jadi Clody-nya rusak ya. Ada kemungkinan Clody-nya jamuran, rusak atau melar segala macam kalau misalnya terlalu lama kita rendam. Kalau Clody-nya rusak harus kita buang. Kalau kita buang, kita harus beli lagi. Jangan lupa juga harga Clody itu tidak murah, say ya. Diingat-ingat, waktu kita beli Clody itu harganya cukup mahal, tidak murah gitu Clody-nya. Jadi ya sayang lah ya kalau misalkan kita rendam terlalu lama terus ternyata malah jadi rusak. Jadi ya, tips yang terakhir itu adalah ingat, jangan lupa kalau harga Clody itu mahal. Oke ya, itu dia tadi 6 tips dari aku agar kita tuh nggak males untuk cuci Clody, dan ingat selalu untuk cuci Clody setiap hari gitu ya. Karena tips-tips ini aku lakuin ke diri aku terapin ke diri aku, dan aku memang cuci Clody-nya setiap hari gitu loh. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, dan terakhir semoga menyenangkan. Dadah!